Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita kembali berjumpa ya dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini Kamis tanggal 27 November 2008. Ya seperti biasa kita akan sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Dan Anda bisa menggunakan SMS Light FM di 0818801058 atau juga Anda bisa yang streaming di www.lightfmjakarta.com, juga bisa coba hubungi saya di 021 633 2705 ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sih? Suaranya kok beda? Maksudnya? Suaranya Mas Indra Samudra ini loh kok beda. Oh gitu. Suka merekayasa. Ada di belakang selalu ada bentuk N gitu. Oh gitu ya. Gawat udah mulai. Oke, kita coba terima penelpon yang pertama, silakan di 6332705 atau juga di Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Indovision channel di 204 atau juga yang streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Halo, iya, dengan siapa ini? Wibisono. Mas Wibisono di mana? Jati Bening. Di Jati Bening, silakan. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Siwo? Baik. Alhamdulillah. Ya, ini Siwo, saya mau menanyakan, ada yang mengatakan bahwa sedekah itu ada kaitannya dengan semacam kalau misalnya begini, ada orang yang kurang sedekah katanya, itu akan mempengaruhi katakan rezeki materi dari yang bersangkutan. Nah, itu kaitannya bagaimana sih, Wo ya? Karena ada juga seorang ulama yang mengatakan bahwa banyaklah bersedekah supaya kalian bisa mendapatkan rezeki yang cukup baik gitu sih. Iya, baik. Terima kasih Mas Wibisono. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wibisono. Mungkin poinnya adalah bahwa sedekah ada kaitannya dengan pendapatan rezeki kita gitu ya Siwo ya. Ya, monggo Siwo. Ya, mudah-mudahan apa itu? Apa Mas Bayu? Kenapa Siwo? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan apa? Suka begitu. Monggo Siwo. Mudah-mudahan itu loh. Ingat janji pertama lo Siwo. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah udah. Iya, amin. Kepada seluruh light audience, beserta seluruh staf dan keluarga besarnya, kepada seluruhnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kebanyakan guru lupa menangkan niatnya. Sekarang sambil sedikit coba-coba konsentrasi untuk menangkan niat pulang. Light audience seluruhnya, selamat berjumpa kembali dan kita akan sharing-sharing lagi. Langsung saja, sudah diawali oleh Mas Wibisono di Jati Bening. Sering kita mendengar bahwa sedekah itu bisa mempengaruhi materi. Materi di sini mungkin kaitannya dengan rezeki. Rezeki khususnya mungkin yang dimaksud terkait dengan masalah uang. Kali begitu biasanya sih lebih banyak diarahkan ke situ. Dan beliau juga mengangkat tadi bahwa ada tokoh yang mengatakan bahwa banyaklah bersedekah agar mendapatkan banyak rezeki. Saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang masalah ini, baik pada saat belajar
berkenaan dengan masalah-masalah hadis, baik berkenaan dengan masalah-masalah penafsiran ayat, dan kayaknya itu juga sudah menjadi sebuah informasi publik ya, jadi sudah tersosialisasi dan mungkin lebih disosialisasikan lagi oleh tokoh yang disebut sama Mas Wibisono tadi. Banyak sekali memang, bahkan itu kayaknya dimasukkan melalui sinetron juga itu kayaknya oleh seorang tokoh tertentu yang pesannya sangat jelas, dan di sana kemudian digambarkan dengan sebuah cerita kehidupan tertentu yang kayaknya inti pesannya yaitu berbanyaklah sedekah agar mendapatkan banyak rezeki. Ada yang lain, berbanyaklah sedekah agar cepat mendekatkan kepada jodoh, misalnya seperti itu ya. Kebetulan beberapa kali saya juga mendengar hal seperti itu di televisi. Nah, karena terkait dengan masalah ini itu cukup populer, cukup masyhur, cukup banyak pembahasan baik dalam buku-buku hadis maupun keterangan-keterangan yang lain. Misalnya lagi menyambung tali silaturahmi itu bisa memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki gitu misalnya. Dan juga sedekah itu bisa mencegah seseorang dari datangnya bala. Sedaqatul lidafa'il bala, jadi untuk menolak mara bahaya misalnya. Kayaknya saya riwayat-riwayat terkait dengan masalah ini banyak. Ada juga yang kemudian bagaimana merasionalisasi, menghubungkan sebab-sebab tertentu kepada akibat terkait dengan bertambahnya, lebih panjangnya usia, lebih dekatnya kepada jodoh yang dicari, atau juga bisa memperlebar wadah rezeki materi misalnya. Kayaknya kalau dari sumber informasinya tidak menjadi masalah lagi karena sudah tersosialisasi dengan cukup intens. Meskipun pada saat kita mau meraba-raba apa sih hubungan langsungnya, jadi hubungan sebab akibatnya itu lewat mana ya? Kita bersedekah, kemudian bisa membukakan ruang rezeki yang lebih lebar. Kita bersilaturahmi, kemudian bisa membuka ruang untuk memperpanjang usia. Ya. Untuk menggali bagaimana hubungan logis dalam hukum sebab akibatnya, itu banyak versi, tapi juga tidak mudah untuk menyatakan mana hubungan yang presisi dari masing-masing tinjauan itu. Di sini juga saya tidak mampu untuk menjelaskan secara logis, secara rasional apa hubungan langsungnya antara sedekah dengan hal-hal yang disebut di atas untuk mencegah mara bahaya misalnya, kemudian untuk mendekatkan kepada datangnya, bertemunya jodoh, untuk bisa bahkan melebarkan wadah rezeki materi kita. Saya juga tidak bisa mengungkapkannya secara rasional, secara logis, karena memang saya belum menemukan hubungan-hubungan yang presisi antara sebab dan akibatnya.
namun demikian, karena begitu banyaknya ajaran-ajaran tentang ini, banyaknya sumber-sumber periwayatan yang terkait dengan ini, kayaknya tidak bisa kaidah ini ditolak. Ya, itu sepanjang yang saya pahami. Jadi saya mempunyai sebuah kesimpulan yang masih agak bernuansa doktriner. Jadi itu sudah mendogma dalam diri saya. Meskipun untuk saya bisa yakin, saya harus memahami bagaimana hubungan sebab dan akibatnya secara urut. Nah, dalam rangka mencari hubungan secara tertib, secara urut itu, dari sebab sedekah maka mendatangkan rezeki yang banyak, dari sebab sedekah akan mendekatkan kepada jodoh, dengan bersedekah akan menghindarkan kita dari bala, dari mara bahaya gitu. Itu saya belum mampu untuk menerjemahkan dalam bahasa logika dengan urutan sebab akibat yang direct, yang langsung. Meskipun demikian, kalau kita mau mencari bukti-bukti di dalam kehidupan diri kita sendiri, ataupun kalau kita mengamati dari banyak contoh-contoh di dalam sejarah, yang paling enak adalah kita membuktikan dengan diri kita sendiri. Benar atau tidak, meskipun hubungan langsungnya kadang sulit kita temukan, tapi kejadiannya lebih mudah kita dapati. Jadi coba saja deh, benar enggak ya, dengan berbanyak sedekah itu rezeki kita akan bertambah. Benar apa tidak bahwa semakin banyak sedekah itu kita akan semakin terbentengi dari bahaya-bahaya, dari mara bahaya. Nah, itu lebih, sepanjang yang saya alami, lebih mudah mempraktekannya daripada memahami urutan sebab akibatnya. Karena di sini ada faktor-faktor sebab yang misterius. Ada faktor-faktor penyebab lain yang itu adalah penyebab dalam faktor X. Ya. Jadi saya hanya bisa menghubungkan di sana ada faktor X yang bekerja. Di sana ada sebab lain yang ikut campur bagi orang yang melakukan banyak sedekah itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi saya memasukkan kaidah ini di dalam kesimpulan saya, meskipun masih dalam kategori kesimpulan yang dogmatis. Saya belum bisa menghubungkan presisi rasionalnya. Tetapi saya tidak bisa membantah bahwa rumus ini itu adalah satu rumus yang sebetulnya banyak bukti itu terjadi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Wibisono. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya bersedekah kemudian dalam rangka agar memperbanyak rezeki saya, atau dalam rangka agar saya terhandicap, terhalangi, saya tersterilisasi dari mara bahaya. Kalau saya menata niat saya seperti itu, sepanjang ilmu saya mengatakan itu satu bentuk ada kerugian di situ. Kerugiannya adalah kita bersedekah itu akhirnya tidak menjadikan sebagai sebuah ibadah, karena niatnya adalah untuk hasil tadi. Nah, kalau boleh saya berimbau ya, seyogyanya kita niatkan kita bersedekah itu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh akibat-akibat yang lain otomatis akan ikut. Jadi kalau kita bersedekah, kayaknya sih lebih baik kita niatkan dalam rangka kita beribadah, bukan kita bersedekah dalam rangka ingin memperlebar rezekinya. Kita bersedekah dalam rangka ingin mendekatkan kepada jodoh.
kita bersedekah dalam rangka ingin terhindar dari mara bahaya. Itu sepanjang yang saya pahami, itu merupakan satu akibat yang nggak usah dituju, itu akan terjadi. Nah, kalau kita niatnya hanya ke situ, maka nilai ibadah dalam sedekah itu menjadi sangat-sangat sangat-sangat turun nilainya. Ya. Jadi yang pertama tadi, saya bisa memahami rumus itu, tapi masih dalam tataran dogmatis, karena saya belum bisa secara rasional menghubungkan, kecuali saya memasukkan ada sebab faktor X. Ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya juga sering mendengar itu, bahkan sampai disinetronkan, tapi kalau seandainya saya boleh untuk menghimbau, tolong diubah sedikit niatnya. Jangan, sebaiknya sih kita tidak meniatkan melaksanakan amal yang baik itu hanya dalam rangka mencapai hasil yang terakibatkan. Karena itu tidak usah diniatkan, akibat itu akan ikut. Akan jauh lebih efektif, jauh lebih strategis, jauh lebih bermutu, manakala setiap amal kebaikan, dalam hal ini adalah sedekah, itu kita niatkan dalam rangka kita sedang melaksanakan tugas penghambaan kepada Allah. Kita sedang melaksanakan perintah Allah. Sehingga nilai mutu ibadahnya bisa terjaga, toh akibat itu pasti akan terjadi. Ya gitu ya. Ya, sebagaimana kalau kita mau makan itu tidak perlu deh kita menuju kenyang. Otomatis kenyang akan datang. Nah, kalau kita makan itu dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, maka makan itu akan menjadi ibadah. Dan kenyang itu nggak usah kita tuju, dia datang deh. Ya. Nah, nanti itu bisa kita lebarkan ke hal yang lain. Kita bisnis kalau kita yang kita tuju hanya uang, aduh kita akan ketinggalan nilai spiritualnya yang itu lebih besar. Makna nilai spiritual itu jauh lebih besar, karena itu akan menyangkut kepada kepribadian kita, spiritual kita, tentram atau tidaknya kita, bahagia atau tidaknya hidup kita. Nah, jadi ada mungkin yang kedua itu tambahan, atau kesimpulannya begini. Ilmu saya mengatakan bahwa ya benar, sedekah itu bisa melebarkan rezeki, sedekah itu bisa menghalangi kita dari mara bahaya, sedekah itu bisa mendekatkan kita kepada jodoh yang semestinya memang kita cari. Tetapi yang kedua ini sebagai tambahan, mohon niatnya jangan itu. Niatnya kita tujukan kepada Allah. Kita sedang menghamba kepada Allah, kita sedang melaksanakan tugas dari Allah. Toh itu akibat itu sudah sesuatu yang akan ikut di belakangnya. Tidak usah kita tuju, dia ngikut kok gitu ya. Kalau kita makan, kita bisnis, kita berumah tangga, yang mau menikah juga nih. Kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah. Akibat-akibat lebih yang lain akan mengikut secara otomatis. Akhirnya kita bisa dapat dua. Kita bisa mendapatkan nilai spiritual dan otomatis materialnya pun ikut. Tapi kalau yang kita niatkan, kita melakukan amal untuk mencapai hasil itu, maka kita hanya akan mendapatkan hasil itu dan kita ketinggalan dari nilai-nilai spiritualnya. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat kepada Mas Widi Sonori. Jadi Pening, terima kasih. Saya kembali kepada calon pengantin. Saya kembali kepada Mr. Brian. Oke, terima kasih sih. Baik, silakan. Lain audiens, masih ada waktu cukup panjang ya. Silakan Anda bisa gunakan telepon kami di 0216332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Alwi dari Depok. Dengan Mas Alwi? Iya. Di Depok ya? Iya. Oke, silakan Mas Alwi. Assalamualaikum, Dio, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih, Dio. Dio, saya ingin mohon penjelasan mengenai ini sebuah hadis apa saya mendengar dari seorang Halo, suaranya menggema nih, kurang jelas ya. Gimana sih, Wo?
suaranya menggema. Mas Alwi bisa dikecilkan volume radionya mungkin Mas Alwi. Lalu gimana? Iya, volume radionya bisa tolong dikecilkan. Gimana? Volume radio bisa tolong dikecilkan. Volume radio sudah? Sudah ya? Ya. Oke, Sudah. Ini juga halo. Yuk. Saya pernah mendengar, jadikan seorang penceramah lah, bahwa pernikahan itu menyempurnakan setengah dari agama seseorang. Maksudnya begitu, Jo. Terima kasih, Jo. Iya, baik, terima kasih. Sharingnya. Iya, baik, Cukup makasih. jelas, Jo? Siwus cukup jelas ya, Ciwo ya? Iya. Iya, terima kasih Mas Alwi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sosialisasinya tidak sepadat yang tadi ya tentang sedekah itu, meskipun ini kalau kita kaji di dalam kitab ini, riwayat ini juga sangat terkenal bahwa manakala seseorang itu sudah menikah dengan benar, maka dia sudah bisa meraih separuh dari agamanya. Ya, dalam banyak kajian-kajian melalui para pensyarah hadis, ya, jadi melalui para komentator hadis, ya seperti biasa kan, saya kan tidak berani langsung masuk menafsiri sendiri hadis, mensyarahi sendiri. Nah, itu yang nyantol dalam pemahaman saya dari sekian pembelajaran dari para pensyarah hadis tentang ini. Meskipun masih banyak misteri-misteri yang terkandung di dalam kalimat itu, karena bisa ditinjau dari sekian banyak sisi pandang ya, dari sekian banyak perspektif. Jadi ini salah satu riwayat yang menekankan, memberikan satu stressing kepada kita bahwa pernikahan itu merupakan sarana yang luar biasa. Kan banyak dinyatakan misalnya bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, gitu ya. Ini nikah ini disebutkan bahwa manakala seseorang sudah bisa menikah tentu dengan syarat-syarat dan rukun yang terpenuhi, itu dia sudah mendapatkan separuh dari agamanya, agama seseorang itu. Jadi kesempurnaan seseorang itu dia sudah mendapatkan separuh dari kesempurnaannya, manakala dia itu mampu memproses dirinya sampai kepada pintu pernikahan dengan cara, dengan niat, dengan syarat dan rukunnya yang benar. Jadi luar biasa itu, ya. Yang namanya pernikahan itu sesuatu yang amat sakral. Tentu di sini kayaknya cara mengatur niat ini harus sangat-sangat waspada, harus sangat-sangat hati-hati. Halo Mas Brian, ikut dengar ya? Iya sih, Karena kalau kita tidak waspada terhadap manajemen niat ini, kita hanya akan dapatkan hal-hal yang non-spiritual. Kita akan dapatkan hal-hal yang bukan spiritual saja sudah luar biasa yang didapatkan itu dari adanya pernikahan itu. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan begini. Salah satu perspektif mengapa itu dinyatakan begitu, ya, sebelum kita tinjau bahwa ini menggunakan gaya bahasa apa, apakah ini sebuah analogi saja, ataukah ini sebuah hiperbola, atau ini gaya bahasa penyangatan, takkid misalnya, dalam rangka menunjukkan betapa sangat tingginya nilai sebuah pernikahan itu, dan lain-lain. Kita coba akan tinjau dari satu sisi saja, yaitu sisi investasi. Adakah di dunia ini nilai investasi yang bisa melebihi investasi yang terkandung di dalam pernikahan itu? Ya. Kemudian di dalam investasi itu, manakala investasinya memang berkembang sebagaimana diharapkan, itu akan akan membuahkan satu hasil investasi yang tiada tandingnya dengan seluruh nilai dari nilai investasi apapun. Karena nanti yang akan hadir dari proses pernikahan itu adalah
manusia baru, generasi baru, spiritual baru. Ya, diharapkan idealnya begitu. Meskipun kalau salah asuhan, salah teknik, salah cara, salah manajemen, itu bisa jadi mendatangkan musuh sangat akan mendatangkan satu makhluk mengerikan yang baru. Ya, itu sangat tidak diharapkan dari sebuah pernikahan. Nah, manakala pernikahan itu dimanage dengan proses pranikahnya, kemudian cara menuju ke situ sampai kepada momen pernikahan itu dia lalui dengan tujuan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, itu akan mendapatkan sebuah aset yang luar biasa. Kalau saya sering mengistilahkan misalnya begini, bahwa nikah itu satu keputusan yang berjuta-juta akibat. Dan akibat dari pernikahan itu akan kita bawa setiap hari 24 jam, setiap detik yang kita lalui itu akan terkait dari akibat pernikahan itu. Nanti itu terkait kepada masalah sektor, khususnya adalah sektor pengembangan dua belah pihak, suami dan istri. Jadi sektor pengembangan dan penyempurnaan diri yang nanti terkait kepada anak dan cucu. Kemudian juga terkait kepada sektor-sektor kebahagiaan bagi kedua mempelai yang jangkanya sangat panjang, 30 hari sebulan dan 12 bulan setahun dan seterusnya, 10 tahun satu dekade dan 100 tahun sahabat. Ya, itu akan terbawa terus, akan terkait dengan satu keputusan yang disebut nikah. Kemudian itu juga menyangkut sektor kekeluargaan. Menyangkut sektor keluarga yang lebih dibesarkan lagi, yaitu antara keluarga suami dan keluarga istri. Itu nanti terkait lagi dengan sektor sosial kemasyarakatan, terkait lagi dengan sektor ekonomi, terkait lagi dengan sektor banyak, semuanya terkait di situ. Dan kalau boleh dibilang bahwa kehidupan kita di dunia ini sentralnya jadi titik gravitasi putaran kita di dunia itu ada di keluarga. Ya, apapun yang kita lakukan nanti ada titik pusat kegiatan dari seluruh putaran kehidupan itu ada di keluarga. Sehingga andai pun orang itu di luar rumah, di luar keluarga dia berhasil luar biasa, tapi kalau di dalam dia gagal, maka kegagalan di dalam itu tidak bisa untuk menandingi kesuksesan di luar rumah. Ya. Dan juga sampai dicontohkan bahwa kalau ingin mencari sebuah miniatur surga, tapi surga yang di dunia, bukan surga yang hakiki, itu kita bisa cari hanya, bukan di mana-mana, hanya di rumah. Ya, sehingga sampai ada ungkapan yang sangat-sangat sakral yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa surgaku ada di rumahku, rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Tidak dicontohkan kepada yang lain bahwa karirku surgaku, tidak. Jabatan kekuasaanku di sana ada surgaku, tidak. Dalam kekayaan ada surgaku, tidak. Di dalam keterkenalan ada surgaku, tidak. Dalam kesuksesan politik dan ekonomi di sana ada surgaku, tidak. Tetapi yang dinyatakan oleh beliau adalah di rumahku ada surgaku. Ya, secara praktis kita bisa lihat bahwa seluruh proses kehidupan kita itu sentral. Jadi titik pusat gravitasi proses kehidupan kita di dunia itu terminalnya ada di rumah, ada di keluarga. Dan keluarga itu dibentuk dengan pintu masuk yang disebut dengan nikah. Jadi selamat yang mau menikah ini tanpa
kita sengaja ada bahasan ke sini. Mudah-mudahan ya yang lalu biarkan berlalu, tapi yang akan Ada datang, penelpon berikutnya sih, Bu. iya mungkin yang akan datang deh kita manage jauh lebih baik lagi. Yang Amin. kemarin sudah baik, dinaikkan lagi mutu baiknya. Ya. Satu keputusan berjuta-juta akibat, dan akibatnya sampai kepada lintas alam. Sampai akibat itu akan kita bawa sampai ke alam barzah dan sampai ke alam akhirat. Dan manakala seseorang sukses di dalam pernikahan, dia sudah 50% sukses di dalam hidupnya. Sayangnya sekarang ini pernikahan dibikin seakan-akan sesuatu yang berjalan saja sesuai arusnya. Kita tahu kan, kalau kita mau bikin sebuah perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan uang, kita lihat bagaimana kita membentuk, membikin, merancang, memplanning, blueprint-nya seluruhnya sudah siap, baru dibentuk yang namanya sebuah perusahaan. Dan itu, sekedar menghasilkan uang. Bayangkan yang namanya pernikahan. Ini akan membentuk sebuah perusahaan, dan hasil dari perusahaan ini apa, dan bagaimana kita mempersiapkan perusahaan yang namanya perusahaan rumah tangga. Kayaknya nggak sebanding kalau hanya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tekstil penghasil uang. Karena kita akan menghasilkan generasi, kita akan menghasilkan robot yang tidak bisa disebut robot lagi karena canggihnya, karena kita akan menghasilkan ruh, dan kita akan menghasilkan sebuah produk yang tak ternilai harganya. Dan itu adalah investasi terbesar dalam seluruh dunia investasi yang ada, meskipun kadang-kadang hanya dipandang sebelah mata. Ya, kayaknya begitu ya, Mas Alwi. Mudah-mudahan tidak puas karena melantur ke sana kemari. Ya, ini sekaligus dalam rangka menyambut hari bahagia sang moderator kita. Saya kembali kepada beliau. Yuk. Baik, terima kasih Siwo. Terima kasih sekali lagi Siwo. Kita terima kembali telepon. Silakan di 0216332705. Ini enggak ada rekayasa loh ya. Iya, assalamualaikum. Yang nanya begitu. Iya, dengan siapa ini? Dengan Edo, Pak. Mas Edo, di mana Mas Edo? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang, silakan Mas Edo. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Siwo. Saya sekarang mau manggil Ustadz aja, Siwo. Boleh nggak ini? Enggak boleh. Ntar kalau saya sudah dapat sertifikat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kayaknya sih udah pas gitu. Kalau mau panggil Ustadz, Dengan predikat Ustadz itu Siwo itu udah pas kayaknya. Halo. Halo, Siwo. Ya, gimana Siwo? Kalau mau panggil Ustadz, harus ditambah. Apa tuh? Ustadz Katro. Ustadz apa? Ustadz Katro. Mas Edo. Iya. Katanya kata Siwo kalau mau panggil Ustadz harus ditambah namanya. Ustadz apa tuh, Pak? Jadi Ustadz Katro. Oke, Mas Edo dilanjut. Tapi benar Siwo, kayaknya Siwo udah pas gitu mendapat gelar Ustadz gitu Siwo. Ya usah pakai. Langsung aja Siwo nih ke pertanyaan Siwo. Yuk. Siapakah yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka Siwo? Sudah diulang. Siapakah yang menentukan seseorang masuk surga Atau neraka? atau neraka gitu ya? Jadi Allah yang siapa menentukan atau orang itu yang menentukan? Siwo? Oke, baik. Terima kasih Mas Edo. Sama-sama Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya dipanggil Pak Ustadz. Monggo Siwo. Ya, terima kasih Mas Edo ya. Tadi sambil berkelakar ya. Kita kan teman lah, kita biasa-biasa saja lah. Siapakah yang menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka? Saya bisa menjawab begini. Yang menentukan dia masuk surga atau neraka adalah keputusan hakim. Hakim dari segala hakim, yaitu yang maha hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Ya, tetapi Allah menetapkan itu, Allah menentukan itu berdasarkan sebab-sebab yang diambil sendiri oleh orang-orang itu. Ya, jadi Allah sudah membuat sebuah hukum, Allah sudah menetapkan sebuah kepastian hukum, dan kalau bahasa sekarang Allah itu selalu mensupremasi hukum yang telah didekretkan sendiri. Ya, Allah selalu disiplin dengan hukum yang sudah dibuat oleh Allah itu sendiri.
sendiri, yaitu bahwa ada sebab-sebab tertentu manakala diambil orang itu akan mempunyai akibat surga. Ada sebab-sebab tertentu dengan kehendak bebasnya manakala diambil orang itu akan mempunyai akibat neraka. Itu adalah keputusan Allah. Allah menetapkan yang disebut dengan hukum-hukum takwini dan hukum-hukum tasyri'i. Kita diberi kehendak bebas. Kita mau ngambil yang mana, monggo, resiko bertanggung sendiri. Gitu ya. Kalau kita mengambil yang baik, maka resiko yang terjadi adalah resiko positif. Manakala kita mengambil yang buruk, maka resiko yang kita ambil ya resiko yang negatif. Kalau kita mengambil sebab-sebab yang mengakibatkan surga, maka Allah memutuskan bahwa siapa yang mengambil sebab-sebab yang benar, yang baik, maka dia akibat logisnya adalah surga. Allah juga sudah menetapkan, memutuskan, barang siapa yang dengan kehendak bebasnya dia mengambil hal-hal yang buruk, padahal dia bisa mengambil yang baik, maka dia akan mendapatkan akibat neraka. Ya, jadi siapa yang memutuskan seseorang masuk surga atau neraka? Yang memutuskan ya Allah. Nah, karena Allah sudah menetapkan dan memutuskan hukum-hukum seperti itu. Kita tinggal memilih saja. Kita mau memilih ketetapan-ketetapan Allah yang membawa kita ke surga. Bisa. Kita juga bisa memilih ketetapan-ketetapan Allah yang membawa kita ke neraka. Kita diberi kehendak bebas untuk itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menambah bingung. Tapi kalaupun menambah bingung, mudah-mudahan bingungnya mempunyai nilai-nilai berkah. Saya kembali kepada Mr. Ryan. Terima kasih Mas Edo. Baik, terima kasih Wo dan juga Mas Edo di Tangerang yang sudah bertanya tadi ya. Baik, kita lanjut lagi silakan di 0216332705. Iya, silakan. Sebelum nanti kita di sesi berikutnya kita akan coba bacakan SMS ya. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terima kasih. Yang lainnya silakan. Anda bisa menggunakan telepon kami di 0216332705 dan juga di SMS di 0818801058. Tapi nanti dibacakannya ya di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Wawan di Subang. Mas Wawan, bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mas? Ya, sebentar. Iya. Assalamualaikum, sih, Wo. Iya, dengan Wawan di Subang ya? Iya. Iya, Assalamualaikum, Wo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dikecilkan volume radionya, Mas. Iya, sebentar. Saya mau tanya Mas Iwo ya. Saya ingin dibimbing bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah. Sehingga setiap gerak kehidupan kita tuh betul-betul bahwa kita sudah tidak ada jarak lagi dengan Allah. Kita juga bisa totalitas dalam setiap ibadah kepada Allah. Yang selama ini yang saya rasakan mungkin ya sholat, cuman tidak bagaimana membawa ruh ini juga bisa merasakan dengan Allah, itu juga ada sedikit problem mungkin bagi saya gitu. Iya, baik, terima kasih. Mungkin gitu aja Mas ya. Ya, baik, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Wawan di Subang, terima kasih pertanyaannya. Silakan Siwo. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah-mudahan manfaat deh. Tanpa mengulang pertanyaannya, mudah-mudahan bagi para light audience juga sudah jelas. Kalau teori dasar ya, kayaknya teori itu lebih mudah sih difahami, meskipun mempraktekkannya tentu lebih sulit gitu ya. Ada sebuah kaidah yang merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang kemestian seperti itu, yaitu bahwa kesucian dengan kesucian itu saling mendekat, sementara kesucian dengan kekotoran itu saling menolak, saling menjauh. Ya.
sama juga kebenaran satu dengan kebenaran lain itu saling mendekat. Tetapi kebenaran dengan kebatilan itu saling menolak. Nah, atau dalam dunia keseharian mungkin bisa kita ambil bahwa kebersihan dengan kekotoran itu saling menjauh. Tetapi kekotoran dengan kekotoran itu saling mendekat, dan kebersihan dengan kebersihan itu juga saling mendekat. Mungkin kita sering memberikan contoh yang sangat sederhana. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, yang rumah itu porselinnya mengkilat bersih, gitu ya. Sementara kita pakai sandal, yang sandal itu penuh dengan lumpur. Apa yang terjadi di situ? Nah, tanpa kita berpikir panjang, karena refleks itu sudah ada, kita akan copot itu, kita akan lepas sandal itu agar tidak mengotori lantai yang bersih itu. Tetapi sebaliknya, manakala kita mau masuk rumah dan lantainya itu sangat kotor, becek gitu, itu dorongan untuk melepas sandal atau sepatu yang kotor itu semakin berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Ya, itu satu contoh yang sangat sederhana bahwa antara kebersihan dengan kebersihan itu saling mendekat, dan antara kekotoran dengan kebersihan itu saling menjauh. Ya samalah, misalnya kalau ada pencopet ketemu pencopet, dia akan akrab. Tapi kalau pencopet ketemu sama Pak Ustadz, itu ada jarak. Pencopet ketemu polisi, itu saling menjauh. Tapi kalau polisi ketemu polisi saling mendekat. Copet ketemu copet saling mendekat. Ya kurang lebih seperti itu. Kita bisa menerapkan kaidah seperti itu. Kita masukkan kepada kasus yang diangkat oleh Mas Wawan. Allah itu maha suci, maha bersih, maha indah. Nah, kalau kita ingin bersamanya, kalau kita ingin dan dalam kehidupan kita itu selalu bersamanya, syaratnya satu saja. Bersihkan diri kita, sucikan diri kita. Maka akan terjadi sebuah otomatisasi bahwa kita akan semakin dekat kepada Allah. Semakin kita suci, semakin dekat kepada Allah. Semakin suci, semakin dekat lagi kepada Allah. Semakin kita mengkotori diri, semakin kita menjauhkan diri kita dari dominasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka mensucikan diri inilah kita dipandu oleh teori-teori pedoman hidup, rumus-rumus kehidupan, aturan main, agar kita semakin bisa menyempurnakan diri, semakin bisa membersihkan diri, semakin bisa mensucikan diri. Bagaimana agar fisik saya suci, bagaimana agar pikiran saya suci, bagaimana agar batin saya suci, agar perasaan saya suci. Nah, nanti kan ada kemudian kita diberi pelajaran dari rumus kehidupan itu, dari agama itu, bahwa ada kotoran-kotoran fisik yang harus kita jauhi, ada kotoran-kotoran pikiran yang harus kita jauhi, ada kotoran-kotoran spiritual, kotoran-kotoran rohaniah yang harus kita jauhi. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu dalam rangka itu. Ya, sampai kemudian kita diberi satu panduan dan rumusan aturan main. Yang ini wajib harus dilakukan, yang itu haram jangan disentuh. Itu dalam rangka agar kita semakin bisa mensucikan diri. Nah, kalau kita membaca diri kita masing-masing, seberapakah kesucian diri kita, maka sebanding itulah kedekatan kita kepada Allah. Semakin kita mengkotori diri dan kotoran itu saling menjauh dengan kesucian. Jadi kalau meskipun kita punya niat, kita punya mau, kita punya ingin untuk ingin bersama dengan Allah sehingga kehidupannya bisa menjadi damai, tenang, sentosa, tentram, bahagia, karena dekat dengan sumber kesempurnaan itu, sumber kebahagiaan, sumber keamanan, sumber ketentraman dan sebagainya. Kita ingin seperti itu, tetapi di sisi lain kita mengkotori batin kita mengkotori pikiran kita
mengkotori panca indera kita mengkotori dan lain-lain gitu ya. Ya itu berarti keinginan kita tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita ingin bersama dengan Allah, tapi yang kita lakukan menjauhkan diri kita dari Allah. Nah, padahal Allah itu sumber kebahagiaan, dan orang yang bisa bahagia hanya yang dekat dengan sumber kebahagiaan itu. Ya, ada sih kebahagiaan yang lain yang sifatnya ya, aksidental, yang sifatnya sporadis, yang sifatnya semu ya. Tapi yang namanya kebahagiaan, ya sumbernya hanya satu, yaitu yang maha bahagia, yang maha sempurna. Itulah sumber kebahagiaan. Nah, bisa didekati dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Jadi, kita diajari dengan rumus kehidupan oleh agama, itu dalam rangka kita membersihkan diri, menyempurnakan diri, maka akan terjadi satu bentuk otomatisasi bahwa kita akan semakin dekat kepada sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, sumber masa kini, dan sumber kesuksesan masa depan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu deh. Yaitu teorinya gampang ya, prakteknya harus kita lalui detik demi detik, saat demi saat. Ya, mudah-mudahan. Ya, yang penting bukan sekarang saya ada di mana, sekarang saya sekotor apa atau saya sesuci apa, bukan itu yang penting. Yang penting adalah mari kita terus berproses ke depan. Ya, sekarang ini hasil dari proses masa lalu. Sekarang adalah akibat dari hal-hal masa lalu saya. Nah, sekarang saya ada di mana, saya dalam posisi seperti apa, ya, ada yang lebih penting lagi, yaitu saya akan selalu berproses setahap demi setahap ke depan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita kemarin ada jalannya tidak pada jalur, ya kita segera setirnya kita arahkan ke jalur semua. Bagi yang berbalik, ya kita banting setir pelan-pelan, ya. Yang penting kita berproses, meskipun lambat, asal ada konsistensi dalam berproses itu. Kita akan sampai deh kepada yang kita tuju dan yang kita dambakan, yaitu bagaimana seperti yang dimaksudkan dalam kasus yang diangkat oleh Mas Wawan itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, dan saya kembali kepada Mr. Brian Silver. Ya, baik, kita punya waktu sekitar 8 menit ke depan. Silakan satu penelpon terakhir di 0216332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Dengan Pak Murad di Kembangan Utara nih. Bapak Ya, Murad, Pak. Bapak Murad Ya, Kembangan betul. Utara ya. Dipersingkat pertanyaannya Pak, silakan. Langsung ya? Silakan langsung Pak. Ayo, Assalamualaikum Ustadz Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaannya agak membingungkan kadang-kadang saya ini sendiri gitu. Mengenai Islam itu kan monopoli surga. Karena inna dina indallahil Islam. Yang lain itu, yang agama lain istilahnya itu udah mungkin lebih banyak dari Islam, itu nanti akan masuk neraka jadinya karena dia kafir. Terus kedua, walaupun perbuatannya itu lebih baik dari orang Islam, misalnya begini, ngasih orang sedekah ini, membuat semua perbuatannya untuk kemaslahatan umat. Nah, apakah itu ciptaan Tuhan juga itu kan, yang 20 orang ini umpama, Islamnya 10. Apakah itu semua masuk neraka nanti itu? Karena dia kafir, karena tidak melakukan syariat Islam, makan babi, semua itu. Nah, demikianlah, ini agak membingungkan pertanyaan itu, Mak. Karena saya juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Murad. Kita berbagi kebingungan malam hari ini. Iya, kita sharing kebingungan ini malam ini ya. Mari Siwo, waktunya tinggal 7 menit lagi Siwo, monggo. Mau dijawab sekarang apa nanti? Apa mau nanti saja Siwo? Ya, karena ini nggak sedikit ini, dibutuhkan waktu cukup. Atau mungkin saya coba bacakan SMS satu Siwo ya, untuk 6 menit ke depan. Ini dari Anissa di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah sama artinya husnul khotimah dan syahid?
syahid. Husnul. Apakah sama arti husnul khotimah dan syahid? Oh ya. Dan apakah Fir'aun itu nama julukan? Dan apakah yang dimaksud dengan Baitul atau rumah Allah? Oke, silakan 3 pertanyaan 7 menit. Ini apa? Baitullah apa? Apakah yang dimaksud dengan Baitullah atau rumah Allah? Iya. Ini SMS dari Mbak Nisa di Bandung ya. Betul. Iya. Jawabnya nanti deh. Ngopi dulu. Oh gitu. Nanti dijawabnya sih, ya. Oke, baik, silakan sih kalau gitu. Tapi itu sudah ada dong. Sudah ada. Sudah pasti. Sudah pasti. Minggu tanggal 30. Sampai nanti sih, monggo sih, Saya tidur dulu. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, audiens, nanti kita lanjutkan lagi ya dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Just